Halo semuanya, salam geosfer. Video kali ini merupakan video dengan materi yang masih sama tentang lautan namun topik pembahasan yang berbeda. Di video yang pertama telah dibahas tentang jenis-jenis lautan, video yang kedua telah membahas tentang morfologi dasar lautan, dan kali ini video yang ketiga akan menjelaskan tentang gerakan air laut. Oke, jadi gerakan air laut sendiri dapat kita bedakan atau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang disebut dengan gelombang laut, pasang surut air laut, dan arus laut. Nah, apa sih definisi atau penjelasan dari masing-masing bagian dari gerakan air laut tersebut? Yang pertama kita akan membahas mengenai gelombang laut. Buat kalian yang pernah ke pantai, tentu saja kalian pernah melihat namanya gelombang laut, entah itu dengan ukuran yang besar atau tinggi, kemudian ada yang kecil atau rendah, ataupun mungkin kalian pernah melihat film-film tentang bencana alam seperti tsunami. Itu merupakan suatu gelombang air laut. Jadi dapat diartikan bahwa gelombang air laut ini merupakan suatu gerakan naik turunnya air laut yang tidak disertai dengan perpindahan massa airnya. Nah, gelombang ini dipengaruhi oleh yang namanya angin yang bertiup, baik itu dari kecepatannya, kemudian dari lamanya angin itu tertiup, kemudian juga kedalaman laut, serta seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, misalnya kalian menonton film tentang tsunami, itu merupakan salah satu jenis gelombang laut yang disebabkan oleh adanya aktivitas seisme atau kegempaan di dasar laut dengan intensitas yang besar dalam satuan skala Richter. Nah, kemudian gelombang laut sendiri juga dimanfaatkan terutama bagi para wisatawan yang menyukai atau sering memainkan selancar atau surfing. Jadi mereka memanfaatkan gelombang laut dengan berbagai macam ukuran agar bisa melakukan surfing yang sangat bagus seperti yang ada di film-film ataupun yang pernah kalian lihat di pantai-pantai yang kalian kunjungi. Jadi itulah yang dimaksud dengan gelombang laut. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pasang surut air laut. Oke, pasang surut air laut. Nah, berbicara mengenai pasang surut air laut tentu tidak terlepas dari dua hal penting, yaitu ada pasang dan ada surut. Nah, pasang itu sendiri diartikan sebagai suatu proses yang mengakibatkan permukaan laut menjadi menaik atau tinggi, sedangkan surut suatu proses yang mengakibatkan adanya penurunan permukaan air laut. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya kedua proses tersebut? Kedua proses tersebut terjadi karena adanya gaya tarik matahari dan bulan terhadap bumi, namun biasanya lebih condong atau diutamakan mengenai gaya tarik bulan dan gaya tarik bumi atau gravitasi. Nah, kapan terjadinya pasang dan kapan terjadinya surut itu tentu saja berbeda-beda di belahan bumi, di mana pasang sendiri terjadi ketika belahan bumi mengalami yang namanya bulan purnama dan bulan baru. Sedangkan belahan bumi yang tidak mengalaminya atau dapat dikatakan bulan dalam fase sebagian, tidak penuh atau tidak baru, itu akan mengalami surut. Nah, itu semua sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan gaya gravitasi bumi. Beda dari kedua gaya gravitasi tersebut, di mana gravitasi bulan itu mengarah ke atas, sedangkan gravitasi bumi mengarah ke bawah. Jadi, terjadinya suatu pasang air laut itu ketika gaya gravitasi bulan memberi pengaruh lebih besar terhadap gaya gravitasi bumi, sedangkan bagian yang mengalami surut air laut itu sebaliknya, di mana gravitasi bumi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada gravitasi bulan. Jika kita ibaratkan seperti
balon gas yang kita pegang dengan kedua tangan kita, kemudian kita tekan di bagian kanan dan kirinya, maka bagian yang kita tekan akan saling bertemu kedua tangan kita, jadi akan semakin mengecil, sedangkan bagian atas dan bawahnya itu akan menggembung. Jadi seperti itulah ilustrasi dari pasang surut air laut. Jadi bagian yang kita tekan dengan tangan kanan dan kiri kita itu mendapatkan tekanan dari gravitasi bumi yang lebih besar, kemudian bagian yang menggembung di atas dan di bawah balon tersebut mendapatkan atau gravitasi bulannya itu lebih besar sehingga membuat dia menggembung atau mengarah ke arah bulan seperti itu. Itu merupakan ilustrasi dari pasang surut air laut. Jadi pasang surut air laut tersebut dipengaruhi sekali oleh namanya gravitasi bulan dan gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai yang terakhir adalah arus laut. Yang terakhir adalah arus laut. Nah, arus laut ini diartikan sebagai suatu gerakan massa air laut yang bergerak dari satu titik ke titik berikutnya secara vertikal dan horizontal. Nah, arus laut ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada yang berdasarkan suhu atau temperatur dan berdasarkan letaknya. Nah, berdasarkan suhu, itu arus laut dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu ada disebut dengan arus panas dan arus dingin. Nah, apa sih yang membedakan jenis arus berdasarkan suhu ini? Jadi, arus panas itu merupakan arus laut di mana suhu dari arus laut tersebut lebih panas dari suhu laut di sekitarnya. Begitupun juga dengan arus dingin, di mana suhu arus tersebut lebih dingin dibandingkan suhu di laut sekitarnya. Itu merupakan pengklasifikasian arus laut berdasarkan suhunya. Kemudian berdasarkan letaknya, dibagi juga menjadi dua, yaitu ada yang disebut sebagai arus atas dan arus bawah. Arus atas ini merupakan arus yang bergerak di atas permukaan, sedangkan arus bawah bergerak di bawah permukaan. Kemudian arus laut ini tersebar di berbagai tempat di muka bumi ini yang jika didasarkan pada samudranya sendiri, ada yang di Samudra Hindia, ada di Samudra Pasifik, dan juga ada di Samudra Atlantik. Dengan penamaan arusnya sendiri pun juga ada yang berdasarkan wilayah yang dilewati, kemudian ada yang berdasarkan seperti bahasa dari daerah yang dilewati, seperti itu. Misalnya ada yang disebut sebagai arus Brasilia dan arus Peru. Itu karena arus tersebut melintasi wilayah negara tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan arus Kuroshio dan arus Oyashio. Nah, arus Kuroshio dan Oyashio ini berada di Jepang, di mana arus Kuroshio ini merupakan arus panas, sedangkan arus Oyashio ini merupakan arus dingin. Jadi itulah beberapa arus laut yang ada di muka bumi ini, dan juga sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi dari arus laut tersebut. Jadi untuk video kali ini dapat disimpulkan bahwa gerakan air laut tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada gelombang laut, kemudian pasang surut air laut, dan yang terakhir adalah arus laut. Gelombang laut merupakan gerakan naik turunnya air laut yang sangat dipengaruhi oleh adanya angin serta aktivitas seisme yang bisa saja menimbulkan tsunami. Kemudian pasang surut air laut berkaitan erat dengan gravitasi bulan dan gravitasi bumi, dan arus laut yang merupakan gerakan
massa air laut dari satu titik ke titik berikutnya secara vertikal ataupun secara horizontal dengan klasifikasian yang berdasarkan suhu, berdasarkan letak, dan lokasi arus laut ini dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia dengan penamaan-penamaan yang berbeda-beda. Jadi, sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Geosper.